Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Asepiu. Kali ini saya akan mendiskusikan materi pragmatik dengan tema kesantunan berbahasa. Ada beberapa hal yang saya sampaikan walaupun tidak secara keseluruhan, satu persatu atau kemudian secara menyeluruh saya sampaikan mengenai materi kesantunan berbahasa. Mungkin nanti ada materi berikutnya. Di kesantunan berbahasa ini, bagian pertama saya ingin menyampaikan mengenai kaidah. Ya, ada 3 kaidah agar bahasa dianggap santun. Jadi yang pertama adalah formalitas, yang kedua ketak tegasan, yang ketiga adalah persamaan dan kesekawanan. Formalitas di sini itu bahwa ketika kita berbicara itu jangan memaksa atau jangan angkuh. Itu yang membuat kita menjadi santun. Jadi ketika kita menyampaikan sesuatu, sebisa mungkin kita tidak memaksa dan tidak angkuh. Kemudian yang kedua adalah ketak tegasan. Ketak tegasan itu ditandai dengan pilihan yang longgar, atau kemudian saya sebagai penutur bertanya kepada mitra tutur itu dengan pilihan yang longgar, atau mitra tutur dapat menentukan pilihan yang lebih luas. Seringkali ada pertanyaan, misal dalam kehidupan sehari-hari, misal saya mau minta berjanji atau janjian begitu, besok bisa ketemu tidak gitu, pernyataannya itu kan membatasi, sehingga jawabannya bisa iya atau tidak. Tapi kalau pertanyaannya diganti dengan kapan bisa bertemu, itu mitra tutur bisa menjawab lebih leluasa dan mungkin pilihannya juga sangat banyak. Bisa besok, bisa lusa, bisa, atau mungkin bisa menentukan dengan tanggal yang jauh-jauh hari. Kemudian yang ketiga adalah persamaan dan kesekawanan. Ini intinya adalah membuat mitra tutur senang. Jadi ucapan-ucapan atau tuturan-tuturan yang kita sampaikan itu membuat mitra tutur senang. Itulah 3 kaidah agar bahasa dianggap santun. Kemudian bagian yang kedua adalah mengenai maksim atau bidal kesantunan berbahasa. Nah, ini maksim atau bidal ini adalah hal-hal yang menjadi batasan yang membuat kita menjadi santun. Ada 6 yang disampaikan Liszt pada tahun 1983 dan diperbarui tahun 2014 menjadi 10. Ini yang nanti akan kita bahas satu persatu. Oke, kita mulai saja. Yang pertama adalah maksim kebijaksanaan. Ada 2 poin, yaitu kurangi kerugian orang lain dan tambah keuntungan orang lain. Contohnya, ini ada tuan rumah kemudian menyampaikan, silakan makan saja dulu nak, tadi kami sudah mendahului. Kemudian dijawab oleh tamu, wah saya jadi tidak enak bu, begitu. Nah, ini mengurangi kerugian orang lain dan menambah keuntungan orang lain. Ketika mempersilahkan makan terlebih dahulu, itu artinya memberikan keuntungan pada orang lain. Belum tentu loh tuan rumah itu sebenarnya sudah makan, tapi karena menghormati, karena kebijaksanaannya dia menyampaikan tuturan tersebut. Yang kedua adalah maksim kedermawanan. Kurangi keuntungan diri sendiri, tambah pengorbanan diri sendiri. Nah, ini ada percakapan adik kakak. Sini kak, saya cucikan baju kotor kakak, bajuku tidak banyak kok yang kotor. Itu kakaknya menjawab, tidak usah deh, nanti siang kakak akan mencuci juga kok. Ini dua-duanya mengurangi keuntungan diri sendiri dan menambah pengorbanan diri sendiri, baik adik maupun kakaknya itu. Yang ketiga adalah maksim penghargaan. Kurangi cacian pada orang lain, tambah pujian orang lain. Ada seorang ayah nanti memuji anaknya. Misal begini, anaknya menyampaikan, ayah aku tadi sudah selesai latihan berbicara di depan umum menggunakan bahasa Inggris. Kemudian ayahnya yang menjawab gitu, oh iya tadi ayah mendengar bahasa Inggrismu lancar sekali. Mungkin saja ini bagian dari pujian, penghargaan terhadap anaknya yang sudah berusaha. Atau mungkin ada percakapan dalam kelas, siapa yang bisa menjawab gitu. Kemudian ada yang menjawab walaupun jawabannya belum tepat, kemudian dijawab oleh sang guru misal, wah bagus, jawabannya bagus, ada yang bisa melengkapi. Nah, jawabannya bagus itu artinya
bagian dari penghargaan, karena belakangnya ada kata-kata, ada yang melengkapi. Kalau bagus beneran atau benar-benar bagus, itu kan mungkin sudah tidak perlu dilengkapi. Maksim kesederhanaan yang keempat, kurangi pujian pada diri sendiri dan tambah cacian pada diri sendiri. Ini Ibu Guru. Mbak, sebelum saya jelaskan ke siswa-siswa lain, tolong nanti tugas yang saya berikan tulis di papan tulis terlebih dahulu ya. Kemudian dijawab oleh siswanya, baik Bu, tapi tulisan saya jelek Bu. Nah, ini merendah ini. Seperti halnya Anda misal mempersilahkan teman Anda ke rumah, ayo mampir ke gubuk saya, itu kan merendah. Wong rumahnya saja seperti istana, misal gitu ya. Ini maksim kesederhanaan. Kemudian yang kelima adalah maksim kemufakatan. Kurangi ketidaksesuaian antara diri sendiri dan orang lain dan tingkatkan penyesuaian atau persesuaian antara diri sendiri dan orang lain. Ini misal Noni mengajak temannya, nanti malam kita makan bersama ya Yun, begitu. Boleh, saya tunggu di resto. Ini ada kemungkinan juga menolak, misal kalimatnya menolak, misal nanti malam kita makan bersama ya Yun, sebenarnya saya ada acara lain, kalau kapan-kapan bagaimana. Nah itu ya, jadi menolak pun dengan cara yang halus ya, jadi dengan cara mengurangi ketidaksesuaian. Jadi jangan dijawab tidak mau, wah itu sudah tidak mufakat begitu ya. Jadi menolak pun dengan cara yang halus. Kemudian yang keenam adalah maksim kesimpatian. Kurangi antipati antara diri sendiri dan orang lain, perbesar simpati antara diri sendiri dan orang lain. Ren, ibuku meninggal dunia tadi pagi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Turut berduka cita yang di itu. Mungkin kalau akrab akan langsung menyampaikan itu. Bagaimana kalau dengan orang yang mungkin ketika itu tidak disukai? Nah ini ujian untuk menggunakan maksim atau bidal kesimpatian. Yang ketujuh adalah maksim permintaan maaf. Memaksimalkan rasa bertanggung jawab pada mitra tutur ketika melakukan sebuah kesalahan atau tindak tutur yang kurang berkenan terhadap mitra tutur. Nah ini pembeli, saya meminta maaf tidak jadi membeli tanah di area Jatisari. Kemudian penjual menjawab, apa tidak sebaiknya dipikirkan lagi Pak, karena tempat tersebut cukup strategis dari pusat kota. Dan pembeli, nah ini, maafkan saya, lain kali jika ada rezeki lebih saya akan membelinya. Nah, ini kan meminta maaf. Penjual kemudian menyampaikan lagi, saya juga meminta maaf tidak dapat mengusahakan area yang dekat dengan kota karena semua unit sudah terjual. Oh tidak apa-apa. Nah ini dua-duanya meminta maaf, karena bisa jadi salah satunya yang salah atau tidak ada yang salah, tapi kemudian merasa bahwa bertanggung jawab terhadap apa yang sudah dilakukannya. Yang kedelapan adalah maksim pemberi maaf. Memaksimalkan pemberian maaf dan meminimalkan permintaan maaf antara pihak yang satu dengan pihak yang lain. Penjual misalnya, saya juga meminta maaf tidak dapat mengusahakan mencari area tanah yang dekat dengan kota karena semua unit sudah terjual. Pembeli, oh tidak apa-apa, tidak masalah. Sekali lagi mohon maaf ya Pak. Ya sama-sama, saya juga meminta maaf. Saya juga meminta maaf. Itu artinya dua-duanya memberikan maaf. Yang kesembilan adalah maksim atau bidal perasaan. Meminimalkan rasa tidak senang pada penutur dan memaksimalkan rasa senang pada penutur. Pendidik misal ini atau guru, bagaimana tugasnya, apakah sudah selesai? Peserta didik, sudah Bu. Pendidik, tidak banyak dan tidak susah kan? Peserta didik, oh tidak Bu. Nah ini apa namanya, membuat senang, karena bisa jadi apa yang kemudian ia lakukan membuat orang lain tidak senang. Yang ke-10 adalah maksim berpendapat. Meminimalkan pendapat diri sendiri dengan tujuan meyakinkan pendapat yang dikemukakan karena bersinggungan dengan ketidakyakinan terhadap pendapat atau opini yang telah dikemukakan, sehingga penutur menandai pendapat melalui penggunaan kata-kata yang kurang yakin akan kebenarannya. Nih Vina, bulan ini ujian nasional ya Bapak? Iya. Apakah kamu siap? Soal-soalnya katanya akan lebih sulit dari tahun sebelumnya.
saya akan berusaha dengan keras mengerjakan soalnya. Yakin bisa, sudah mempersiapkan Bapak. Sudah, meskipun belum maksimal, tapi saya yakin saya bisa. Nah, ini berpendapat, menggali sesuatu dengan cara yang baik. Jadi tidak semua orang itu sama pendapatnya dengan kita, dan bagaimana kemudian kita mencoba mengarahkan apa yang kita rasakan atau apa yang kita pikirkan kepada orang lain, tapi dengan cara yang baik. Nah, itu 10 maksim yang harapannya bisa diterapkan supaya kita menjadi orang-orang yang bertutur kata secara santun. Nah, dari banyak itu ada beberapa ciri kesantunan berbahasa. Ini cukup lama dan mungkin nanti bisa berkembang ya. Ini ada ciri kesantunan berbahasa. Jadi ada kata tolong, maaf, terima kasih, berkenan, beliau, bapak, ibu, dan lain sebagainya. Itu adalah ciri kesantunan berbahasa. Jadi ada kata-kata kunci. Jadi ketika saya minta diambilkan gelas, saya tidak mengatakan langsung ambilkan gelas, tapi tolong ambilkan gelas. Kemudian mau menegur seseorang, tidak langsung hei jangan di situ, tapi maaf jangan di situ. Atau mengucapkan terima kasih sebelum atau sesudah kita mendapatkan sesuatu dari orang lain, atau istilahnya perbuatan dari orang lain itu kemudian kita ucapkan terima kasih. Kemudian menggunakan kata-kata mohon berkenan, kemudian mengatakan orang yang lebih tua dengan kata beliau, kemudian menyampaikan dengan kata bapak, ibu, dan sebagainya. Ini ciri-ciri kesantunan berbahasa secara umum dan harapannya nanti bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan di pertemuan kali ini, dan saya berharap nanti ada hal lain yang saya sampaikan kelanjutan terkait dengan kesantunan berbahasa. Itu saja dan terima kasih.